Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang PowerPoint. Nah, mungkin judul materi ini sudah tidak asing lagi di telinga bahkan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun kita harus menyadari bahwa PowerPoint adalah sebuah aplikasi yang terus berkembang dan dikembangkan oleh Microsoft. Jadi setiap tahunnya pasti ada pembaruan-pembaruan yang harus kita ikuti. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita cermati, yaitu tentang keterampilan PowerPoint ya. Keterampilan yang mendukung kita untuk membuat sebuah presentasi PowerPoint yang sesuai tren masa kini, yaitu keterampilan PowerPoint abad 21. Keterampilan yang dimaksud adalah ada enam secara umum ya. Yang pertama adalah keterampilan input teks. Jadi bagaimana memasukkan teks dengan ketik manual ataupun copy paste. Berikutnya adalah input gambar. Bagaimana kita memasukkan gambar JPG, PNG, dan GIF. Kemudian melakukan input video, memasukkan video secara copy paste ke PPT ya, PowerPoint. Kemudian setelah melakukan input, tentu kita akan melakukan setting desain, yaitu melakukan pengaturan transisi antar slide dan juga animasi dalam slide. Berikutnya adalah ini yang tergolong baru, yang terakhir ini adalah keterampilan yang perlu kita kuasai di masa kini ya, yaitu keterampilan membuat flyer dan infografis dari PowerPoint dan kemampuan membuat video melalui PowerPoint. Dan kita lihat di sini ada beberapa penjelasan tentang perubahan tren PPTX yaitu PowerPoint dulu dan sekarang. Yang pertama adalah dari sisi fitur ya, Microsoft Office PowerPoint terbaru yaitu Office 365 dan Office 2019 lebih kaya fitur dibandingkan pendahulunya. Ada beberapa fitur yang disempurnakan dan ada pula fitur-fitur baru. Yang kedua adalah tampilan. Tampilan PPTX terkini lebih mengusung tema flat, simple, dan easy. Sementara pada gaya tahun-tahun sebelumnya adalah menampilkan efek 3 dimensi, kemudian bagaimana mengolah hyperlink dan lain-lain. Tapi kini itu lebih disederhanakan dan malah terkesannya minimalis seperti itu. Kemudian, nah ini infografis dan flyer, salah satu fungsi PPT terkini. Kemudian fungsi recording. Nah, seperti apa yang saya lakukan sekarang adalah fungsi recording dari Microsoft Office PowerPoint 2019. Selanjutnya template PPT ya. Kita tidak harus mendesain template sendiri, namun kita bisa melakukan download ya. Download salah satu websitenya adalah template gratis di slidego.com. Nah, di sini kita bisa mendapatkan hampir ratusan template PPTX ya, template PowerPoint selain bawaan dari aplikasi Microsoft Office itu sendiri. Di aplikasi Microsoft Office sendiri tersedia juga ribuan template ya. Syaratnya Microsoft Office Anda ini bisa online. Karena ada beberapa mungkin software bajakan dari Microsoft Office itu yang mengharamkan ya, dilarang untuk online. Kalau dipakai online bisa error.
Dan saya merekomendasikan untuk menggunakan Microsoft Office 2019 yang bisa terhubung dengan server Microsoft ya. Berikutnya, teknik editing dari template PPTX itu cukup mudah. Pengguna hanya perlu menghapus dan menambahkan hal-hal penting termasuk gambar, kata-kata, dan lain-lain. Manfaatnya apa? Supaya lebih cepat menghasilkan PowerPoint yang menarik. Berikutnya, teknik input text. Nah, teks ini pasti kita temukan pada PowerPoint ya. Ada yang menggunakan teknik manual yaitu dengan ketik satu persatu, ada yang menggunakan copy paste, jadi mengcopy dari file lain, misalnya PDF atau Word, kemudian dikopikan di PowerPoint-nya. Dan teknik berikutnya adalah print screen, yaitu jadi ada teks di print screen, kemudian di crop ya, tulisannya saja dimasukkan dalam PowerPoint. Itu ada yang seperti itu. Berikutnya adalah tentang teknik input gambar. Teknik input gambar itu dasarnya hanyalah adalah copy paste saja. Namun di sini yang perlu kita cermati adalah gambar apa yang akan kita masukkan. Ya, kalau yang paling umum gambar yang kita masukkan adalah berformat JPG. Ya, kemudian ada pula gambar yang mungkin kita tidak sadari, tapi ini sering kita lihat, yaitu tipe gambar PNG. Salah satu keistimewaannya adalah latarnya bisa jadi transparan. Kalau di JPG tadi selalu ada background yang entah warna putih, sehingga bentuknya kotak, nggak bisa sesuai dengan bentuk misalnya logo Barcelona begitu, tidak bisa pas logonya tapi ada latarnya kalau JPG. Kalau PNG bisa transparan di kiri kanannya. Dan tipe gambar yang ketiga adalah gambar GIF ya. Gambar GIF ini adalah sebenarnya dia animasi singkat begitu ya. Jadi gambarnya bisa bergerak, misalnya globe yang berputar atau burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya sendiri. Itu adalah gambar GIF. Kemudian input video menyerupai teknik input gambar, yaitu teknik copy paste. Kalau Anda punya video ingin dimasukkan ke dalam PowerPoint, tinggal copy paste saja. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan PowerPoint pada masa kini, yaitu untuk infografis. Ini salah satu contohnya. Dan slide ini bisa kita ekspor dalam bentuk gambar. Biasanya di print, kemudian ditempelkan menjadi sebuah sumber informasi. Atau juga bisa disebarkan melalui media-media sosial sebagai infografis. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau ada infografis itu berarti berdasarkan data. Dan kebetulan saya mencontohkan di sini cara belajar peserta didik. Ada yang audio 30%, ada yang visual 30%, ada yang kinestetik 30%, ada yang bertipe unik. Bisa menggunakan ketiga tipe audio, visual, kinestetik, dan ada yang kurang memahami cara belajarnya seperti itu. Berikutnya adalah contoh penggunaan PowerPoint untuk flyer ya, untuk flyer. Jadi untuk flyer ini biasanya digunakan untuk promosi. Nah, misalnya ada workshop atau pertemuan Zoom, ada online meeting apa. Nah, ini contohnya workshop PowerPoint kombinasi Filmora di Aula SMPN 1 Adonara Timur. Materinya Pak Ian dan moderatornya Pak Bion Ratuloli. Berikutnya adalah PowerPoint dengan kombinasi Filmora. Jadi target kita hari ini sebenarnya adalah mengkombinasikan PowerPoint dengan Filmora. Ya.
Membuat PPA. Langkah pertama adalah membuat PowerPoint. Nah, buatlah beberapa slide PowerPoint seperti biasa. Jadi jangan menggunakan membuat banyak-banyak slide. Nah, cukup 4 atau 3 atau 4 begitu ya. Dengan beberapa tips. Tips yang pertama adalah atur kontras tulisan terhadap background. Tips yang kedua, usahakan menggunakan Microsoft Office 2016 ke atas karena editingnya lebih mudah. Tips yang ketiga adalah usahakan ada ruang kosong di background Anda ini supaya di situ tempat wajah Anda begitu. Supaya tidak tumpang tindih seperti gambar saya yang ada di pojok kanan bawah ini. Tips yang keempat adalah mengatur waktu slide presentasi dengan tepat. Tips yang kelima adalah gunakan green screen supaya kita transparan ya. Kalau saya kali ini mau tidak menggunakan green screen, latar saya ya latar ruangan saya sehingga tidak bisa transparan. Tips yang terakhir adalah lakukan bersama tim ahli. Memang untuk mengkombinasikan Filmora dengan PowerPoint ini perlu bantuan terutama waktu kita melakukan pengambilan gambar. Jadi ketika kita konsentrasi pengambilan gambar, pengambilan video wajah atau sebagian tubuh kita, itu perlu ada orang lain yang mengkondisikan kamera ya. Kalau PowerPoint-nya bisa kita rakit sendiri tanpa bantuan orang, tapi kalau untuk keperluan shoot-nya, mengambil gambarnya itu perlu bantuan. Jadi 2-3 orang itu sangat baik ya. Hasilnya adalah video presentasi tanpa suara yang selanjutnya diedit pada aplikasi Filmora. Itu sedikit ringkasan tentang topik kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.